Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal mu'minuna muttaqun as-shadiqun. Jamaah yang dimuliakan Allah, ikhwan dan akhwat fillah rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali dipertemukan Allah di majelis ini untuk melanjutkan kajian kita tentang keluarga sakinah, dan tema kita masih tentang visi dan misi pernikahan. Kita sudah sampai kepada membahas tentang misi pernikahan bagian yang kelima. Yang pertama kemarin adalah untuk mendapatkan anak yang soleh. Yang kedua adalah untuk menjaga mata dan kemaluan. Yang ketiga adalah untuk berbagi peran. Dan yang keempat adalah untuk mendewasakan diri. Maka yang kelima, menikah itu misinya adalah untuk mendapatkan sakinah atau meraih sakinah dalam hidup ini. Ini bisa kita lihat misalnya di dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-21. Wa min ayatihi, dan di antara ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Orang Arab itu menyebut tanda itu dengan dua kata. Yang pertama namanya alamat, yang kedua namanya ayat. Alamat adalah tanda yang mendekatkan diri kita kepada tujuan. Misalnya Anda bertanya, Ustadz, kalau saya mau konsultasi atau mau ngobrol sama Ustadz, kira-kira saya bisa nemu Ustadz di mana ya? Kemudian saya jawab, aja di toko Bu Arofah, Jalan Lurik nomor 17 Cemani. Itu alamat bisa Anda masukkan ke Google Map atau Anda tanya kepada orang. Dengan berbekal alamat itu, insya Allah Anda akan bertemu dengan saya. Jadi alamat adalah tanda yang mendekatkan diri kita kepada tujuan. Tetapi kalau ayat itu adalah tanda yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Maka Al-Quran itu semuanya adalah ayat. Karena kalau dikaji, apalagi oleh ustadz-ustadz yang sangat paham tentang tafsir Quran, Anda akan terkejut-kejut. Karena begitu kata demi katanya diungkap, itu semuanya tidak mungkin kalau manusia yang membuat. Tetapi di luar Al-Quran ada namanya ayat-ayat kauniyah. Kalau dalam Quran tadi namanya ayat-ayat Quraniyah. Ayat kauniyah itu misalnya ada bencana alam, tanah longsor, kemudian Anda jadi relawan ke sana, mencari mayat yang tertimbun, dan akhirnya setelah 7 hari mencari ketemu. Logikanya ya, kalau sudah 7 hari terendam tanah yang mengandung air itu ya akan membusuk. Tetapi Anda temukan mayat itu, maaf, darahnya masih ngalir, baunya wangi, jasadnya masih utuh. Saya yakin pada saat itu Anda merinding, membuat Anda semakin takut kepada Allah. Berarti itu ayat. Maka tsunami itu ayat, gempa bumi itu ayat, gerhana bulan itu ayat, angin pasang itu ayat. Semua yang membuat kita akhirnya menjadi dekat kepada Allah itu namanya ayat. Ayat kauniyah. Nah, yang menarik adalah bertemunya laki-laki dan perempuan dalam pernikahan itu disebut ayat. Wa min ayatihi, di antara ayat-ayat Allah. Jadi harusnya pernikahan yang baik itu makin kesana makin membuat orang-orangnya dekat kepada Allah. Jadi kalau kita menikah makin lama makin jauh dari Allah, berarti ada yang salah dengan pernikahan kita. An khalaqa lakum min anfusikum azwaja, di antara ayat Allah tadi adalah menciptakan makhluk dari jenismu sendiri, jenis manusia, menjadi pasanganmu, azwaja, pasangan, litas kunu ilaiha, agar kamu mendapatkan sakinah dengan berpasangan itu. Jadi berpasangan itu salah satu tujuannya mendapatkan sakinah. Waladzi khalaqakum min nafsin wahidah, surat Al-A'raf ayat 189. Dialah Allah yang menciptakan kalian dari satu jiwa, yaitu Adam.
Wajala minha, dan kemudian menjadikan dari Adam itu, yaitu potongan tulang rusuknya, zaujaha, pasangannya, yaitu Hawa, liyaskuna ilaiha, agar Adam merasakan sakinah dengan adanya Hawa itu. Jadi ayat-ayat ini menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan itu diciptakan berpasangan untuk mendapatkan sakinah. Nah, apa itu sakinah? Wa aslu sakinati hiya atumakninatu wal waqar. Sakinah itu akarnya adalah ketenteraman dan ketenangan. Wa sukunul ladzi yunziluhu Allahu fi qalbi 'abdihi 'inda tirabihi min syiddatil makhawif. Kenyamanan yang Allah turunkan ke dalam hati hambanya ketika dia terguncang akibat beratnya masalah yang menakutkan. Fala yanza'iju ba'da dzalika lima yaridu alaihi. Maka setelah munculnya sakinah itu, dia tidak gelisah atas apa yang datang kepadanya, yang menimpanya. Sehingga sakinah itu yujibulahu ziyadatul iman, membuat dia bertambah iman, wa quwatal yakin wa sabat, yang semakin kuat keyakinannya dan semakin teguh pendiriannya. Jadi dari penjelasan ini, maka sakinah itu adalah ketenangan yang Allah berikan ke dalam hati manusia saat menghadapi masalah-masalah yang menakutkan. Ya, ketika dia terguncang akibat mendapatkan masalah-masalah yang menakutkan. Jadi sakinah itu ketenangan setelah menyelesaikan masalah, intinya gitu. Kalau tenang karena kita berperilaku pelan, jalannya nggak tergesa-gesa, ketika nanti sholat tumak ninah, rukuk pelan-pelan, itu namanya wakor dan tumak ninah. Jadi ketenangan dalam gerakan, ketengah dalam sholah bowo, tingkah laku, itu al-wakor. Ketenangan yang diperoleh dari kita bersikap tidak tergesa-gesa itu tumak ninah. Tapi sakinah itu adalah ketenangan setelah menyelesaikan masalah. Misalnya begini, Anda punya tagihan untuk membayar sekolah anak. Tiba-tiba Anda mendapatkan surat panggilan dari sekolah, besok harus lunas, kalau nggak lunas nggak bisa mengikuti ujian. Itu membuat Anda bingung karena betul-betul nggak punya uang. Lah piye dek? Lah piye mas, aku ya ora ndede nanti tabungan, gelang kalung ya wis didol wingi-wingi. Itu bisa jadi loh orang tua pada malam itu nggak bisa tidur, bayangkan besok pergi ke sekolah tidak bawa uang. Akhirnya dialog lah piye, pokoknya diangkat di bismillah. Nanti tak ketemu kepala sekolah atau ketua yayasan agar minta keringanan. Yes, monggo mas, bismillah, mudah-mudahan Allah memberi kemudahan. Akhirnya bapak ini datang, ketemu kepala sekolah, ketemu ketua yayasan, dan mengatakan kalau tidak bisa bayar karena sekarang sedang tidak punya uang, usahanya lesu karena sedang lockdown, minta keringanan. Akhirnya pihak yayasan dan bersama mengatakan ya sudah pak, tidak apa-apa ya, yang penting bapak masih menyanggupi, nanti dicicil aja sampai akhir tahun pak, monggo nanti kalau ekonomi bapak sudah mulai longgar bisa dicicil. Plong, pulang senyum, piye pak, alhamdulillah bu, dapat keringanan, dapat potongan 25% sama bayarnya nanti kalau kita sudah bisa nyicil, masih dikasih waktu sampai akhir tahun. Oh alhamdulillah. Nah di situ hati itu merasa plong, tenang lah, itu namanya sakinah. Jadi sakinah itu adalah ketenangan hati yang muncul setelah kita menghadapi masalah. Berarti secara tidak langsung yang namanya membangun rumah tangga tujuannya meraih sakinah, itu berarti kan siap menghadapi masalah gitu loh. Jadi nggak ada rumah tangga bebas dari masalah, itu nggak ada. Tetapi mampu menyelesaikan masalah itu membuat hati kita merasa nyaman, merasa tenang. Nah, karena itu maka salah satu tujuan atau misi dalam pernikahan adalah mendapatkan sakinah ini. Berarti apa? Berarti jenengan sama pasangan ini kudu siap menghadapi masalah-masalah yang muncul, dan masalah itu sudah muncul sejak adzan subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu sudah menimbulkan masalah.
Bagi orang yang tidurnya terganggu, dia mencak-mencak, ngopo to wong wayahe ngantuk-ngantuk malah bengak-bengok loh. Adzan diarani bengak-bengok. Itu sudah masalah kok bagi dia yang nggak sholat. Kalau istrinya kemudian bangunkan, Mas, mbok bangun, wong sudah adzan subuh, sana ke masjid ke biar dapat rakaat, mendapatkan pahalanya orang berjamaah 27 derajat lebih baik daripada sholat sendirian. Itu pada dasarnya laki-laki ini tidak sholat, istri bangunkan kan jadi masalah bagi dia. Entah marah-marah, entah ngomong males, cek kesel, ngantuk, menjete adoh, melaku kesel. Itu menimbulkan masalah. Jadi nanti kalau kita mengacu kepada pemahaman Ibnu Qayyim ini, berarti kalau tujuan rumah tangga kita adalah mendapatkan sakinah, berarti harus paham dulu rumah tangga nanti banyak masalah gitu loh. Ketenangan itu dibangun bukan karena menghindari masalah, karena nggak mungkin menghindari masalah, itu nggak mungkin. Ketenangan itu dibangun karena Anda siap menghadapi masalah itu dan siap menyelesaikannya. Ya. Muhammad bin Ka'ab al-Qurradhi fi makna qouli ta'ala rabbana atina fid dunya hasanah qala al-mar'atu sholihah. Maka seorang ulama bernama Muhammad bin Ka'ab al-Qurradhi ketika menjelaskan makna dari firman Allah, ya Allah berikanlah kami atina fid dunya hasanah, kebaikan di dunia ini, fid dunya hasanah, itu yang dimaksud adalah istri yang solehah. Jadi punya istri yang solehah itu nanti hidup Anda menjadi ad-dunya hasanah, Pak. Jadi pena. Anda dipecat dari perusahaan karena difitnah orang. Diberitakan kemana-mana kalau Anda itu orangnya jelek, sehingga dipecat dari perusahaan. Nama Anda jatuh. Anda pulang ke rumah cerita sama istri, Dek, mulai bulan depan aku sudah tidak masuk kerja. Loh kenapa, Mas? Ya karena dipecat. Loh kenapa dipecat? Karena begini-begini deh. Aslinya itu aku difitnah, tapi gimana lagi, orang-orang banyak yang tidak tabayun, hanya beredar kabar seperti itu. Lah piye dek? Enggak apa-apa, aku masih percaya kok kepadamu. Kalau kamu jelek seperti yang ceritakan itu, aku udah minta cerai dulu-dulu. Aku mau jadi istrimu, aku mau mengandung anak-anakmu karena aku percaya kamu orang baik. Titik. Seketika itu Anda dapatkan tenangan hidup. Di luar Anda dibenci orang banyak, di rumah asal istri masih percaya sama Anda punya kekuatan untuk bertahan dalam hidup. Anda sakit, tapi istri Anda mau merawat. Bahkan dia menganggap merawat Anda adalah ladang pahala dia. Anda tidak punya uang, tapi istri Anda juga tidak minta barang-barang yang mahal. Ketika suami-suami lain itu menghadapi istri yang cerewet, minta motor baru, minta tas baru, minta baju baru, Anda ngomong sama istri, Dek aku randedet, ora apa-apa Mas. Jenengan ki wonge kan golek sing halal to, daripada nggawa duit akeh ora halal, aku ora apa-apa kok. Wong sadurunge nikah karo aku ya kulino poso Senin Kamis. Jadi kalau Anda mendapatkan istri yang solehah bagi laki-laki atau suami yang soleh bagi perempuan, wis rampung, wis donyamu wis rampung. Karena apa? Semua bisa dihadapi kalau pasangan Anda adalah orang yang soleh. Anda tidak perlu punya uang kalau ternyata Anda sehat. Anda tidak perlu punya uang banyak kalau istri Anda tidak minta barang-barang yang mahal. Anda tidak perlu untuk menjadi ketua atau kepala atau pimpinan kalau di rumah istri melayani dengan baik. Anda di kantor itu bisa hanya menjadi seorang petugas K3, tukang bersih-bersih, ngepel dong rampung wis diliwati karo jundurane bekas meneh baleni meneh. Di kantor Anda betul-betul paling rendah posisi. Begitu di rumah, Anda sampai di rumah istri nanya, kesel Mas, kesel dik gak nawintan. Nggih, Anda jadi raja kok di rumah. Jadi Robbana atina fid dunya hasanah itu sebagian ulama mengartikan itu kamu dapat pasangan hidup yang soleh, itu hasanah betul hidup kamu. Nah, ya Allah berilah kami kekayaan, dikasih kekayaan tapi nggo nukokke sing dadi karepane bojomu ki ora cukup. Kemarin saya ke salah satu kota di Kalimantan Timur. Itu ada seorang suami yang istrinya itu minta tas itu harganya 400 juta, Pak. Tas 400 juta karo tas 4 juta karo 400.000 karo tas kresek padha fungsine. Gitu loh.
Podo. Anda nggak punya uang 400 juta, Anda punya uang 400.000, terus bojone jenengan njaluk kon nukokke tas, ya sayo Dik tuku. Aku ndek petang 100.000 lho ya. Mas iki malah eneng apa promo awal tahun. Aslinya tasnya regane 1 juta, Mas ini gandeng promo go 200.000. Lah jenengan ndek petang 100.000 jek turah 200.000 kok. Timbangane didit 50 juta jek 300 kurang 350. Ya. Oke. Jadi kalau fidunia hasanah artinya istri yang soleh atau suami yang soleh, berarti kehadiran mereka memang betul-betul menolong agama kita, betul-betul membantu kita menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Maka coba perhatikan di sini. As-sakinatu min manazilil mawahib, la min manazil makasib. Sakinah itu adalah manzilah atau posisi pemberian, bukan pencarian. Maksudnya begini, sakinah itu Allah yang menurunkan. Waladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan sakinah ke dalam hati orang yang beriman. Oke, surat Al-Fat ayat 4. Dialah Allah yang menurunkan sakinah ke dalam hati orang yang beriman. Jadi sakinah itu Allah yang menurunkan. Kita itu cuma ibaratnya pesawat itu menyediakan landasannya, nanti Allah yang akan menerbangkan pesawatnya. Jadi sakinah itu bukan kita yang nanti akan meraih akan bisa menyebabkannya, tapi kita hanya mengharap agar Allah bisa memberikan sakinah itu ke dalam diri kita. Nah, oke. Jadi kita ke sini. Yang paling bawah dulu ya. Anna hadza syai'a anzalahu Allah fi qalbi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa qulubi ibadi al-mu'minin yashtamilu ala thalathati ma'anin. Sakinah yang diturunkan Allah kepada Rasulnya dan juga kepada hati hamba-hamba yang beriman itu adalah yashtamilu ala thalathati ma'anin, mencakup 3 makna. 1 an-nur, cahaya, wal quwwah, kekuatan, dan roh energi. Ya, roh energi. Jadi gini Pak, sakinah itu membuat kita menjadi nyaman dan tenang karena di dalam sakinah itu ada 3 unsur. 1, dia memiliki nur, memiliki cahaya. Jadi orang kalau dalam hidup punya masalah, terus dia mendapatkan jawaban masalah itu seperti melihat cahaya. Jadi padang jinglang, ketok kok aku kudu piye kok. Ya tadi, ya Pak kudu bayar SPP bocah-bocah lagi randitit. Ya sesuk tak moro nyang sekolahan, dongakno ya muga-muga nanti bisa pembayarannya bisa diangsur sampai akhir tahun soko dapat potongan. Beberapa orang nunggu semumet, aku wedi sesuk nang sekolah ra nggo duit, aku isin. Nah, akhirnya malah bunuh diri gitu loh, Pak. Dia tidak punya cahaya di dalam menghadapi masalah itu. Aku ngelamar istri, tiba istri wis dilamar wong liya piye? Apa artinya hidupku tanpa dirinya di sisiku? Aku tercipta hanya untuk istri. Ya, aku hidup untuk cinta, lagune ngono. Wes kowe iki sapa? Pilihan RT ya ora kepilih, ra teko rapat RT tetep rapat RT mlaku, berarti kowe eneng karo ora eneng iki dianggap ra penting. Lah Nabi Muhammad lho sadurunge jadi nabi nglamar wong wadon jenenge Fakhitah, kuwi ditolak karena Fakhitah sudah dijodohkan sama laki-laki lain. Ora masalah kok, kan memang cinta tidak harus memiliki. Oh ngono yo. Iya Nabi Muhammad sing gandenge kaya ngono tau lho nglamar ditolak. Bukan karena Muhammad jelek, tapi karena perempuannya yang dilamar itu sudah terlanjur dijodohkan sama laki-laki lain. Akhirnya apa? Ya kan raiso ngerusak pagar rayu gitu loh Mas. Nggak jadi nikah. Rasulullah dengan Fatimah itu nggak jadi nikah. Fakhitah itu nggak jadi nikah. Lah nek kowe ra sida nikah ya luwih lumrah. Wong kowe ya ora patek bagus, ora patek pinter, ora patek sugih, ora patek gagah. Loro-loronen. Terus ngono nglamare keri kedisian sing disiku luwih bagus, luwih sugih, luwih pinter. Ya lumrah to nek kono ditampa, ora apa-apa kuwi dudu jodohmu. Insyaallah nanti ada yang bisa cocok untuk kamu.
Gitu ya, itu cahaya Pak. Sehingga dalam hidup nggak bingung, mantep, dalam hati tenang. Karena apa? Karena apa yang dia jalani nanti sesuai dengan apa yang diinginkan Allah dan Rasulnya, dan dia paham sampai di level itu. Maka sakinah itu mengandung cahaya. Fabin nuri yakshifu dalailil iman. Dengan nur dia menyingkap tanda-tanda iman. Kudu ngrasake urip abot tenan. Dibanding-banding karo mantu liyane nyambut gawe di PHK, urip lek semrepet kaya ngene. Nek kira-kira bunuh diri ra dosa, aku pengen bunuh diri jane. Mas, mbok kae lho dibuka ayate. Apa, Dik? La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah itu tidak memberi beban pada manusia di luar kesanggupannya. Bismillah, kamu pasti sanggup. Gitu ya, Dik? Iya. Akhirnya dia bisa tenang. Yang awalnya pengen bunuh diri menjadi tenang. Kenapa? Karena dia punya pijakan ayat yang mengatakan Allah tidak memberikan beban di luar kesanggupan. Ikut kurban nek nyang desa sadurunge salat Idul Kurban itu kan diwaca kayak jeneng-jeneng sing kurban kan di kampung begitu, di kampung saya. Jadi Masjid An-Nur Madegondo kurban sapi 4, sapi pertama atas nama Ustadz ini nanti disebutkan 7 orang, V kedua, ketiga. Lah kok pas jenengmu lali? Itu nek wong ora ngerti langsung marani panitia unek-unekke. Mas aku ya korban, goleke duit iki ya angel. Mosok liyane disebut aku ora disebut. Tapi bagi yang ngerti dalil akhirnya loh, Allah itu Maha melihat, Allah itu Maha mendengar. Bahkan ketika kamu tidak disebut, bahkan ketika namamu Edi diganti Abdullah, hamba Allah, Allah tetap tahu siapa yang korban. Allah tetap akan memberikan pahala kepadamu kok. Oh berarti nek jeneng ora disebut yang lapangan rapopo, ora apa-apa, aku malah luwih enak ning jaga keikhlasan. Oh nek kowe melarat disebut malah tanggomu ngomong, "Alah wong melarate korban gaya." Ngono. Nek kowe sugih jenengmu disebut malah wong sugih kok sapi kowe dadak melu 7 kudune ya 1. Lho dadi serba salah gitu loh. Nek ora disebut kowe malah gampang ikhlasmu. Oh ngono ya wis. Jadi sakinah itu karena ada cahaya dari dalil-dalil yang sampai itu membuat kita menjadi melihat itu sebagai jalan penerang dalam hidup. Wabil hayati yantabihu min sunnatil ghaflah. Dengan hayah atau dengan kehidupan dia diingatkan dari kantuk kelalaian. Jadi tadi apa ya? Tidak lalai. Ya. Jadi banyak orang itu lalai. Ngerti-ngerti mati gitu loh Pak. Sesuk pengajian, sesuk nganggep ra penting ngerti-ngerti mati gitu, namanya lalai memanfaatkan umur. Nah karena kita itu punya masalah, akhirnya kita tidak lalai. Masanya saiki mosok ngrampungi sesuk. Dadi nek wong lanang padu karo bojone terus lunga kok omah pirang-pirang dina ora mulih, kuwi jenenge lalai, ora ndang dirampungi yo, masalahe dindende yo. Wayasiru yakdonan, kemudian berubah menjadi orang yang sadar. Yakdoh itu sadar. Ya, aku punya masalah, aku harus menghadapi masalah ini. Wabil kuwati yakhurul hawa wa nafs wa syaitan. Sedangkan dengan kekuatan dia bisa menguasai hawa nafsu dan setan. Sehingga nanti ketika dia punya masalah tidak dengan cara-cara yang salah. Jadi menikah itu karena ingin mencapai sakinah, berarti jawabannya kudu bener, karena hanya jawaban yang benar yang menenteramkan hati, yang mendatangkan sakinah. Jawaban yang salah itu membuat gelisah. Mal itsmu ya Rasulullah, dosa niku napa Rasulullah? Dosa adalah mahaka fi sadrika, sesuatu yang membuat hatimu gelisah. Jadi nek gur padha-padha ngrampungi masalah, rampung ning rampung sing entuk ganjaran karo nentremke ati, atau rampung sing mare masalah nyang ati ra penak. Ya adzan subuh, oh ya Dik matur nuwun, cek 10 menit toh, berarti aku ora kesusu, soalnya aku kepengin sadurunge salat subuh kuwi salat 2 rakaat sebelum subuh, rakaatan iku belal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Matur nuwun ya Dik. Itu ngerampungi masalah dengan indah, dapat pahala, dapat barokah, nyang ati penak.
Pamit sih ya dik nyang masjid, kowe arep melu nyang masjid tak goncengke apa nyang omah dhewe? Aku nyang omah dhewe ya, Mas wong bocah-bocah cek do turu, cek cilik-cilik engko nek tak tinggal nyang masjid karo kowe tangi ra ning bawahe mbok ndak bengak-bengok nangis, tak ngenteni bocah-bocah sik. Ya. Itu berbeda dengan Mas kayak wis adzan subuh lundang mancang masjid. Tak ngurus aku. Lah ora sambok kon salat subuh dhewe. Oh. Ya rampung Mas bojomu bar kowe meneng kok. Nek nyang ati grundel gitu loh. Terus timbul kekecewaan, aku ndak men kok ya gelem ya dilamar lanangan model kaya ngene gitu loh, Pak. Diteruske kok nyang ati ra penak, arep njaluk pegat kok anake telu rupane padha bapake kabeh. Padha wae no pegatan nyawang rupane bapake melu dheke. Telu sisan. Itu ya rampung, ya wayahe engko kerja bakti yang ibaratnya di jalan desa ya semua ngumpul di situ, yang tadi sholat subuh yang ngumpul di situ, yang tadi berantem sama istrinya karena nggak sholat ya ngumpul di situ, ya umurnya pada dirampung. Ini cara yang rampungi piye? Maka sakinah itu bisa berani menghadapi masalah dan berani memilih jawaban yang benar, karena jawaban yang salah itu menggelisahkan. Mas, lah kok handphonemu mbok kei password, apa ora percaya karo aku? Percaya, Dik. Cuma kan ana bocah-bocah. Engko nek dibuka bocah-bocah kan ya tetep wae ora patuh. Loh, password bukaan, lak rene ngopo-opo. Masalah rampung enak. Mas, ngopo to Mas kok handphone dikei password karo aku? Wong ya ndek rahasia dhewe-dhewe ora kudu ditak karo kowe ya. Kowe ngopo dak ngerti-ngerti barang. Loh, ya padha rampung Pak ning anyelke kaya ngono. Aku bojomu, aku nglairke anakmu. Aku ngerti panumu. Mosok handphonemu ra entuk, karena orang yang menyembunyikan sesuatu mesti ada salahnya. Jadi ketika Rasul ditanya dosa itu apa? Jawaban Rasul dua. Satu, haka fisodorika, sesuatu yang membuat hatimu gelisah. Dua, wakaretaya tole anas, dan kamu tidak mau orang ini mengetahuinya. Jadi nek eneng sing didelike ditakoni orang aku, mesti kuwi eneng sing arep apik. Mesti eneng sing arep apik mesti. Ya. Jadi akhirnya di sini sakinah itu mengandung cahaya, jadi terang apa yang harus dilakukan. Mengandung haya, jadi sadar. Ini kesempatannya ditunda-tunda besok, kemudian bisa melahirkan penyesalan. Terus melahirkan kekuatan, sehingga hawa nafsu bisa dikalahkan. Wasakinatu idza nazalat 'alal qalbi itma'ana biha. Dan ketika sakinah itu turun ke dalam hati manusia, itma'ana biha, dia menjadi tentram karenanya. Wasakanat ilaiha al-jawarihu, kemudian anggota badannya juga menjadi tenang, ora kemerungsung, ora kesusu, melakune ya teledak-teledok alon-alon. Itu orang hidupnya tenang itu, meskipun tenang itu urusan hati, tetapi akan terpancar dalam bentuk sikap dan perilaku. Ya, coba Anda ketemu orang terus Assalamualaikum, waalaikumsalam, mesem. Itu kan beda ketemu dengan orang melakukan set-set merengut, orang melinguk dengan salam daerah Jawa, iki mesti ada masalah. Itu loh, orang yang maaf hatinya tenang, ora mungkin ketemu karo wong liya langsung set-set terlalu luru-luruan. Gitu loh. Orang sing kesusu ngono mesti ada masalah. Maka di sini dikatakan bahwa as-sakinatu idza nazalat 'alal qalbi itma'anna biha. Jika sakinah itu turun dalam hati seorang hamba, hatinya menjadi tenteram. Wasakanat ilal jawarih, dan kemudian anggota badannya juga akan tenang. Jadi orang yang uripe tenang itu terpancar, mudah senyum, ora gampang emosi, nek melaku karo nyambut gawe ora kesusu. Nek diberi nasihati kok sabar ngrungokke, ora meledak-ledak. Jadi kalau diluru pengak-pengok suarane meninggi, nek nyambut ke set-set kesusu kaya ndang selak arep kiamat teko misalnya gitulah. Mesti ada masalah wis to. Habis salat, assalamualaikum, assalamualaikum, zikir pelan-pelan. Itu beda Pak dengan assalamualaikum langsung lunga. Mesti ada masalah kowe. Mbok arep nyolong sandal, mbok arep apa kowe itu. Jadi sakinah itu meskipun urusan hati, tapi dia akan terpancar keluar. Pembawaan orang itu bisa menggambarkan dia hidupnya tenang atau tidak itu kelihatan. Ya. Wa khasya'at, kemudian menjadi khusyuk. Salatnya juga jadi pena, ora kesusu.
Lah nek salat kuwi pekerjaan yang paling utama. Ya Rasulullah, apa pekerjaan yang paling utama? As-sholatu ala waktu, salat tepat waktu. Jadi ketika Anda sedang sholat, Anda sedang mengerjakan pekerjaan yang paling utama. Lah nek jenengan lagi nindak yang paling utama liyane kan dadi ra penting sebenarnya. Maka orang yang beranggapan ketika mengerjakan sholat berarti mengerjakan pekerjaan paling penting, dia menjadi tenang. Kenapa? Yang lain orang penting, mikir engko nek wis sholat wis rampung. Jadi nek sholat kesusu berarti menurut dia sholat rata penting. Sing penting sing dipikirke nggon sholat kuwi. Kenapa sholatnya harus kesusu? Karena menurut dia ada yang lebih penting. Sholat ndang rampung ndang mikir kuwi. Padahal kalau menurut ilmu Islam, kalau sudah sholat itu yang paling penting, yang lain itu nanti. Bahkan kadang-kadang solusi itu bisa kita dapatkan kekuatan iman setelah selesai sholat, kita berdoa kepada Allah, minta pencerahan, minta jawaban atas masalah kita. Jadi nek wong sholat kesusu itu ya memang menunjukkan dia sedang ada masalah. Waktasabat al-waqor, dan dia mendapatkan ketenangan. Waqor itu ketenangan karena anggota badan tadi. Ya. Wa antaqatis alisan bisawabi wal hikmah. Kemudian lesannya atau lidahnya mengucapkan kebenaran dan hikmah. Nanti omongan iki ya dirungokke penak. Nek wonge sakinah ki uripe iki nek dirungokke ya penak. Nek ngomong kuwi ya ora emosi, ora lebay. Wa halat baina wa baina qalil khana wal fahsh. Dia akhirnya terhindar dari membicarakan sesuatu yang khona, yang khianat, ya, dan keji. Walagwi wal hujri wa kullal batil, terhindar dari omongan kosong dan sia-sia. Jadi orang yang hidupnya sakinah nanti bisa kelihatan. Anda lihat itu, oh wong iki uripe penak, tentrem, iki ora itu petok dari solah bawone, dari dia bergerak, dari dia berkata-kata, dari sikap-sikap yang ditunjukkan. Kenapa? Karena sakinah itu ini tadi ada cahaya. Jadi yakin aku pancen kudu nindak iki. Ada haya, ada kehidupan yang membuat dia sadar kesempatan tidak bisa terulang lagi, sehingga memang harus berbuat baik sekarang. Yang ketiga, dia punya kekuatan sehingga ketika diajak untuk mengikuti hawa nafsu, dia bisa mengendalikan hawa nafsunya. Itulah yang membuat akhirnya dia mendapatkan sakinah yang sebenarnya. Tenang batinnya, tenang pikirannya, tenang tindakannya, tenang omongannya. Nah, itu yang nanti akan terlihat bagi orang-orang yang sakinah. Nah, jadi begini. Kalau akhirnya kita harus mewujudkan keluarga dengan misi mendapatkan sakinah, maka yang pertama keluarga kita harus memiliki iman. Iman, Pak. Kenapa iman? Karena iman itu berarti menemukan ikatan hati. Ikatan. Jadi hati ini harus ada ikatannya. Ketika dia terikat, dia menemukan pijakan. Misalnya tadi, Anda mendapatkan masalah yang sangat berat. Terus Anda membaca ayat, Allah tidak akan menguji manusia di luar kesanggupannya. Ayat ini mengikat hati Anda. Jadi nggak mungkin Allah memberikan beban yang tidak mampu dipikul manusia, itu nggak mungkin. Pasti aku bisa memikul. Dulu ada seorang ibu yang ditinggal mati suaminya, diceritakan dalam kitab. Selama ini dia hanya menjadi ibu rumah tangga yang kerja suaminya. Begitu mati, dia ditinggali 3 orang anak kecil-kecil. Itu kondisi yang shock. Dan hari ini betul-betul terjadi, Pak. Orang mati, orang nganggo lorosik itu. Kemarin kakak saya meninggal, itu Mas Edi sama rombongan ke sana kan, itu hari Rabu ya, Rabu pagi. Itu pas kakak saya meninggal, tetangga sebelah barat itu datang jadi among tamu, tetangga sebelah timur itu datang karena teman sekolah lihat mayatnya kakak saya itu. Lah kok hari Sabtunya tetangga sebelah yang among tamu itu meninggal dunia hanya karena kepleset. Terus yang setelah itu seminggu kemudian yang kemarin datang itu ya meninggal dunia loh. Jadi saya bulan-bulan ini menemukan berita tentang teman atau tetangga atau keluarga saya meninggal dunia, orang anggo lorose, Pak.
Nah, ketika kita menemukan peristiwa-peristiwa yang berat seperti itu, tiba-tiba Allah pasti membebani manusia sesuai dengan kesanggupannya. Itu mensugesti Anda bahwa saya mampu menghadapi ini. Seperti ibu itu tadi, yang begitu dia ditinggal mati suaminya, selama ini cuma jadi rumah tangga, anaknya terlalu cilik-cilik. Maka orang-orang yang takziah itu dalam kitab ceritakan komentari, kasihan ya, selama ini cuma jadi ibu rumah tangga, terus anak-anaknya 3, sekarang suaminya mati, kayak nanti makannya gimana? Saya selama ini cuma ngatung terhadap suaminya kok di rumah kok. Ibu ini mendengar omongan orang-orang yang mendatang takziah itu, kemudian dia mengatakan kalimat singkat padat tapi menunjukkan kedalaman ilmu. Qad mata akilu rizki wa baqiya rozak. Yang sudah mati adalah suamiku yang memakan rezeki, sedangkan Allah sang maha pemberi akan tetap hidup selamanya. Wis rampung. Aku ra mudeng sesuk nyambut gawe, aku yakin sesuk iso ngatasi masalah iki. Sapa ngerti bari mari tok dudo sugih, Pak. Sapa ngerti? Tapi kekuatan itu muncul ketika orang-orang mengatakan, masa ya selama ini cuma jadi ibu rumah tangga, terus sekarang suaminya mati, besok kalau kerja gimana, apa bisa menghidupi anak-anaknya? Saya tidak tahu caranya, tapi saya tahu Allah tidak akan memberikan beban di luar kesanggupan saya. Yang mati itu suami saya yang memakan rezeki, sedangkan Allah yang memberi rezeki akan tetap hidup selamanya. Apa yang dikhawatirkan? Nah, orang seperti ini kan jadi tenang hidupnya karena apa? Dia punya pijakan. Tapi orang yang tidak percaya ayat Allah tidak memberikan beban yang sanggupan itu merasa tidak sanggup, Pak. Seraku ra mampu ngadepi kaya ngene, aku pengen mati wae. Mati ya wis mati. Indonesia gen kurang siji wong ra penting ngono. Gur kaya ngene wae mati. Gitu loh. Jadi hati ini butuh diikat. Diikat oleh kebenaran-kebenaran sehingga nanti kita menjadi terang. Maka orang beriman itu menemukan ikatan hati dan perasaan, kemudian menemukan pijakan kebenaran. Atine diikat. Kowe kudu percaya karo ayat ini, karo ayat di sini. Ya. Seorang perempuan sudah usia menjelang 30 belum punya suami, terus tiba-tiba dilamar laki-laki, maaf, ora sholat. Nek hatinya diikat oleh ilmu bahwa suami itu pemimpin untuk masuk surga, bahwa orang baik nanti ketemunya orang baik, dia menolak lamaran itu. Wis ora apa-apa, aku tuwa ning aku sabar menunggu laki-laki yang soleh. Ning dhek, lah piye aku 30 tahun nek ora nikah tak diarani perawan tua dadi gelem, ya wis berarti tidak punya ikatan. Hatinya itu enggak ada ikatan bahwa kamu itu harus menikah dengan orang yang bisa membawa kamu ke surga. Maka kalau keluarga kita, suami atau istri kita pengen sakinah, dia harus menjadi orang beriman agar punya ikatan hati dan perasaan dan menemukan pijakan kebenaran. Apalagi tadi ayat yang mengatakan Allah menurunkan sakinah ke dalam hati orang beriman, bukan kepada orang yang hatinya kepada orang tampan, orang kaya, orang terkenal, bukan, kepada hati orang beriman. Jadi nanti kalau Anda pengen meraih sakinah dalam keluarga Anda, pilihlah pasangan-pasangan karena iman, karena agamanya. Dan itu yang ditunjukkan Rasul dalam hadis-hadis beliau. Nah, kemudian Anda membutuhkan pasangan yang siap menghadapi masalah. Karena sakinah itu adalah ketenangan yang datang setelah menyelesaikan masalah. Coba ada orang datang ke tempat saya nangis-nangis. Ya Allah, masalahnya berat banget. Jujur saya sendiri bingungin kok piye ngantasi. Padahal mereka datang untuk minta konsultasi. Jangan dikira saya mengetahui semua ilmu loh, Pak. Ada orang-orang konsultasi saya sendiri juga bingung loh, Pak. Tapi seringkali ide jawaban itu keluar dalam perjalanan itu, perjalanan mendengarkan itu. Oh masa di sini teng-teng. Jadi ketemu masa itu kadang-kadang di tengah dia cerita selama 1 jam, tengah-tengahnya ketemu, oh ini tuh masalahnya. Akhirnya apa? Kita nasihati begini. Terus, oh ya Ustaz, terima kasih atas nasihatnya. Jadi sekarang kami paham menghadapi masalah ini. Jazakumullah, Ustaz sudah menyiapkan waktu. Ini oleh-oleh Ustaz dari kampung, pisang. Jadi kadang-kadang ada pisang, ada ketela, ada sayur, ada ya itulah durian lumayan sih gitu. Jadi kadang-kadang orang ngasih oleh-oleh buat saya itu ya macam-macam ya sak duwe nih Pak. Ada yang sing singkong, ada yang sing gethuk, ada yang sing duren, ada yang sing
Ya gitulah namanya orang kampung, tapi tulus kan mereka itu. Terima kasih loh Pak Ustadz, nanti kalau Pak Ustadz pas main ke rumah, ketemu daerah sana mampir ya Pak Ustadz, terima kasih loh, saya jadi memahami. Jadi ada bapak-bapak cuma lulusan SD Pak, tapi sekarang bisa membangun usaha nilainya ratusan juta. Tapi anak ini nakal gitu loh Pak, dikuake mobil didol, tukuake truk digadekke, terus kok duitnya gue seneng-seneng, kok bapaknya sing kon ngambil gadenan itu, terus utang gue seneng-seneng, nanti bapaknya sing bayar. Itu nilainya sampai ratusan juta. Lah tonggo-tonggo lah piye meneh lho untuk ya anakmu piye-piye yo. Ya kowe resiko ndek anak kaya ngono ya piye. Akhirnya kan datang ke tempat saya capek Ustaz. Kerja ternyata uangnya terkumpul hanya untuk membayar utang anak saya tidak berhenti-berhenti. Gimana Pak Ustaz? Ini loh Pak. Tanggung jawab jenengan sebagai orang tua membesarkan anak itu cuma sampai usia balik 16-17 tahun, lulus SMA lah. Berarti nek Anda nanti lulus SMA bocah jenengan, itu jenengan orang blonjo, orang nabi, orang dosa secara hukum Islam. Dia sudah balik, sudah menjadi manusia sendiri kok. Apalagi Anda sudah menyekolahkan dia SD, SMP, SMA, kuliah. Ilmu yang dia pelajari dari TK, SD, SMP, SMA itu golek duit yo iso. Rasa sekolah we golek duit iso. Ada orang enggak sekolah bisa golek duit. Apa? Mijet warisan saka mbae. Kuwi rasa sekolah, rasa belajar geografi, matematika, kimia, fisika, PMP, rasa dadak tawuran, rasa dadak pacaran mari meteng wae. Enggak usah. Dia bisa sekarang hidup layak apa-apa. Mijet. Saya kalau ada tukang pijet itu saya tanya, Anda belajar atau keturunan? Ada yang belajar, ada yang keturunan. Nah, yang keturunan itu rata-rata tangannya penak Pak. Jadi tangannya kayak ada matanya, megang itu langsung sini ketemu. Itu melaku untuk ini ketemu. Nah, yang belajar itu sok-sok saking sakel ke karo ilmune malah dadi salah kok Pak. Maaf. Ada nggak orang kaya raya karena jualan soto? Itu soto gade. Yakin sinau nggawe soto nganti 12 tahun. 6 tahun SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA. Yakin rasa sinau sedino carane gawe soto iso. Ngapain anak sampai SMA sampai ke kuliah terus kemudian lulus Anda masih harus nyokong terus. Yang biaya Anda keluarkan untuk menyekolahkan dia itu sekarang sudah jadi alat bagi dia untuk cari uang. Jadi dengan orang bayar bukan urusan. Lah mungkin kalau ditagih pripun, mang ngomong kuwi tangi anakku, dudu urusanku. Lah mungkin nek anak kula dikunjara ya gen dikunjara gen ngrasake justru mergo ora tau dikunjara kuwi dhek nakale ra mari-mari. Ngoten nggih Pak Ustaz. Nggih. Matur nuwun Pak Ustaz. Kula mboten mudhun lah mengko delokke tangga-tangga pripun. Ya wis to, nek aku dadi wong tua, nek wis tak sekolahke, tak kuliahke, tak tukokke mobil, tak keke omah mosok jek kurang. Nek saiki urusane ya wis dadi wong tua kaya wis ndek anak dudu urusanku meneh. Jawab gitu, nek tongone ngeyel menggawa mriki tak unek-unekke. Matur nuwun Pak Ustaz. Nah, ketika dia matur nuwun gitu nyangati plong gitu loh. Nyangati ki penak. Oh ya Allah, ternyata saya bisa membantu orang menemukan jawaban dalam hidup. Ora kabeh wong iso lho. Eneng sing mudeng Pak Mas Edi mudengne wong ora percaya kok gitu. Banyak kan orang itu wong sekarang jawaban itu bisa dicari di Google, di YouTube itu bisa. Nanya ustadz-ustadz itu. Tapi ada orang ngomong itu orang lain nggak percaya. Wong beberapa orang yang datang ke tempat saya konsultasi, wis ngerti jawabannya kok. Terus ustadz pripun ngeten-ngeten. Oh nggih sami ustadz kula nggih pendapatnya begitu. Lah ngopo bocah iki wis ngerti jawabannya dadak moro konsultasi. Hanya untuk memantapkan nek jenengan yang ngendikan saya tambah yakin. Gur ngono tok Pak. Padahal dari kota jauh-jauh loh. Kemarin dari Malang suami istri coba naik mobil berdua dari Malang. Itu nek dihitung wektune tenagane biayane. Padahal setelah kita diskusi, mereka bukan orang bodoh, wong Arab ya mudeng agama. Apa yang saya terangkan mereka juga sudah paham. Cuma istrinya bilang, biar suami saya dengar langsung dari jenengan. Ngono. Karena kalau saya ngomong suami saya nggak percaya, tapi nek Ustaz yang ngomong nanti percaya. Karena itu Anda mencari pasangan agar nanti rumah tangga sakinah itu adalah yang siap menghadapi masalah. Karena sakinah itu adalah ketenteraman setelah menyelesaikan masalah. Bukan orang-orang yang menghindari masalah. Dihadapi. Insya Allah iso merampungi.
Kemudian Anda membutuhkan pasangan yang mau belajar agama, karena menghadapi dengan cara yang salah itu malah nanti menimbulkan masalah yang semakin bertambah-tambah. Masalah yang menyelesaikan itu kalau diselesaikan secara agama. Jadi Anda butuh laki-laki atau perempuan yang nanti mau belajar agama lagi. Ini yang di sini sedang ngaji suami istri kan penaknya ngomahku karo diskusi. Materine podo. Lah kira-kira sing pangkat pengajian bapak itu bojone ora nyang omah. Dek kowe kudu ngene-ngene, kandhane sapa? Kandhane Pak Ustaz. Lah ustadmu ustad kurang ngono lho, piye kabeh duwe ustad dhewe-dhewe. Sing melu pengajian sing wedok, sing lanang ora. Pak kowe iki mbok dadi wong lanang sing ngene-ngene, kandhane sapa? Pak Ustaz, sapa? Triasmara. Ya kono nikah karo Triasmara. Eneng sebab sing ngono kuwi eneng. Dikira saya menolak apa? Nah, tapi istri saya bisa marah-marah tuh nanti kalau tahu gitu. Gitu loh. Jadi ada orang-orang itu nggak siap belajar. Padahal masalah-masalah yang baru itu kadang-kadang tidak terbayang sebelumnya. Saiki nek didik anak lewat handphone, mang takon wong tua niku, apa kebayang ndek ben eneng barang jenenge handphone. Dadi nek wong tua kuwi ora mudeng handphone, saiki dihapusi karo anake karo putune. Ketoke khusyuk niku ten kamar kok, Ustaz. Meneng mawon mboten neko-neko. Ya sing dibuka gambar porno. Mbah ra mudeng. Kalau Anda tidak belajar begitu. Ada pasangan suami istri menikah 15 tahun, ra masalah duwe duit bayar sekolah anak, nabung, kemudian bisa bangun rumah, ra masalah. Ilmu bab cari uang, ilmu bab nabung, ilmu bab bayar sekolah mudeng. Lah kok tahun ke-15 melu reuni ketemu karo mantan. Ilmu ngadepi mantan lho ra iso, Pak. Bubar rumah tangga 15 tahun kuwi. Di omah, di mobil iso nyekolake bubar gara-gara ilmu mantan ra mudeng. Jadi orang menikah itu nanti harus punya banyak ilmu. Nek ilmune kursi tok, nek eneng masalah sing ora padha karo ilmune mumet deh itu. Kemarin sudah saya sampaikan waktu mendewasakan diri kan ilmu yang kita butuhkan itu banyak. Jadi betul-betul pernikahan itu adalah betul-betul kawah candra di muka, betul tempat penggemblengan semua ilmu yang kita pelajari kita keluarkan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Oke, dari sini berarti materi kita tentang masalah visi dan misi pernikahan sudah selesai. Jadi yang kita lakukan setiap hari untuk mewujudkan visi itu namanya misi. Lakukan perbuatan yang bisa membuat anakmu jadi soleh. Lakukan perbuatan-perbuatan yang bisa membuat matamu terjaga, kemaluanmu terjaga. Lakukan perbuatan berdasarkan pembagian tugas. Laki dan perempuan tugasnya berbeda. Lakukan perbuatan-perbuatan untuk mendewasakan diri atas masalah yang ada. Dan lakukan perbuatan harian untuk mendapatkan sakinah, yaitu dengan memberikan jawaban yang benar atas masalah yang kita hadapi. Itu mudah-mudahan bermanfaat untuk kajian kita pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.